Remember the Titans merupakan salah satu film bertema olahraga. Film ini mendasarkan ceritanya pada kisah nyata yang mengandung konflik antar ras di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Di awal cerita, sekelompok orang berpakaian rapi mendatangi sebuah pemakaman. Lalu, sebuah narasi menuturkan tentang bagaimana football pernah menjadi sebuah jalan hidup bagi para pemuda Amerika. Memori 10 tahun silam pun memulai kisah yang sebenarnya. Perselisihan antar ras masih sering terjadi di seluruh wilayah Amerika. Di Virginia sendiri, kematian seorang berkulit hitam mengakibatkan demonstrasi yang cukup besar dan hampir menjadi kekacauan. Sekelompok pemuda berkulit putih mendadak menuju lokasi demonstrasi setelah mendengar kabar tersebut. Namun, Bill Yost sang pelatih menghentikan dan menyeret mereka kembali ke sekolah. Sampai di sekolah, keberadaan seorang berkulit hitam di markas tim itu mengejutkan mereka. Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Herman Bond. Ia mengaku berasal dari California dan mendapat pemindahan tugas untuk menjadi asisten pelatih dari sebuah tim football SMA di Virginia. Herman Bond mendapat sambutan yang dingin, tetapi ia masih menahan diri. Kerusuhan akibat demonstrasi yang baru saja terjadi membuat pemerintah dan Dewan Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru. Herman Bond mendapat perubahan tugas menjadi kepala pelatih di tim football SMA T.C. Williams, menggantikan Bill Yost. T.C. Williams pun akan menjadi sekolah percobaan yang menggabungkan siswa kulit hitam dan kulit putih. Pemerintah melakukan hal tersebut untuk meredam konflik antar kedua ras. Maka, Herman Bond menerima keputusan itu meski ia tidak menyukainya. Di sisi lain, perubahan struktur kepelatihan itu membuat Bill Yost terancam gagal mendapatkan penghargaan Hall of Fame yang selama ini diimpikannya. Akan tetapi, sebagaimana Herman, Bill juga tidak memiliki pilihan selain menerima titah pemerintah itu. Pelatih baru sekelompok siswa kulit hitam berkumpul di aula untuk menantikan kedatangan pelatih football baru mereka. Herman Bond memasuki aula dan mulai melakukan perkenalan dengan calon anggota tim Titans satu persatu. Di tengah-tengah sesi tersebut, Bill Yost, para pelatih, dan siswa-siswa kulit putih melakukan interupsi dengan memasuki aula. Herman Bond dan Bill Yost melakukan pembicaraan berdua. Mereka berdebat karena tidak satu pun dari keduanya yang menyukai keadaan dan posisi masing-masing saat ini. Kemudian, keduanya pun mulai bernegosiasi. Yost meminta Bond menyediakan posisi bagi dirinya dan orang-orangnya. Bond pun memberi posisi Yost dan rekan-rekannya sebagai pelatih pertahanan. Siswa-siswa kulit hitam dan putih pun bergabung dalam sebuah tim football bernama The Titans. Sebenarnya, kehidupan keluarga pelatih Bond dan Yost pun ikut merasakan segala perubahan yang terjadi. Yost yang hanya tinggal dengan seorang putrinya mendapatkan simpati dari warga kulit putih. Herman dan keluarganya yang harus pindah rumah ke Virginia juga mendapatkan sambutan baik dan dukungan kulit hitam. Meski demikian, baik Herman Bond maupun Bill Yost merupakan pelatih yang berdedikasi tinggi pada pekerjaan mereka. Dalam situasi apapun, mereka lebih mengutamakan tim yang mereka asuh dan anak-anak didik mereka. Hal inilah yang membuat kedua pelatih hebat itu kerap mendapat intimidasi dan ancaman dari berbagai pihak yang kurang berperi kemanusiaan. Camp tim football SMA Titans memulai pelatihan mereka dengan program karantina atau camp khusus. Saat akan berangkat, Gary Bartier dan sahabatnya yang bernama Ray memprovokasi pelatih Bond dengan memaksakan keinginan mewakili ras kulit putih. Herman Bond sama sekali tidak menunjukkan kegentarannya. Ia bahkan memulai sebuah metode yang menunjukkan bahwa sejak hari itu, dalam tim Titans hanya ada pemain tanpa embel-embel warna kulit dan lain sebagainya. Aksi perkelahian antar siswa kulit hitam dan kulit putih pun sering mewarnai camp pelatihan itu pada awalnya. Akan tetapi, Herman Bond sebagai kepala pelatih menggunakan metode layaknya seorang diktator. Gary membuktikan semangat hidupnya dengan menjuarai sebuah olimpiade untuk penyandang cacat. Meski akhirnya Gary mengalami kecelakaan kembali yang membuatnya tiada, semangatnya akan terus menyala. Kita akan mendapati sekelompok orang di awal film ini. Sekelompok orang yang mengunjungi sebuah pemakaman dan memberi penghormatan kepada Gary Bartier. Mereka adalah tim The Titans yang legendaris. Mereka mengenang Gary sebagai seorang rekan, sahabat, saudara, dan pejuang sejati yang pantang menyerah.